apabila-apabillanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Pak Mar, ini saya bukan menggurui. Kalau buka pusaka itu begini tata cara. Tata caranya. Bukan nyembah loh Pak Mar lo ya. Jadi gini, ada dua cara. Pertama ini dijentrik kan. Jentrik. Ini kan ada nih. Cetrik ke atas. Yang ditarik ini. Oh. Yang ditarik rangkanya. Terus baru begini, bisa di depan jidat begini atau di sini atau kedua yang disampingkan ke sini. Ini tata cara unggah-ungguh nek wong Jawa, nek bocah saiki ora ngerti. Ana wong tua ya permisi gitu loh ya Pak Mar. Bukan kayak gini terus menyembah. Kadang kan ada orang yang tidak senang dengan pusaka, apa sih keris digini menyembah? Bukan. Seperti halnya kita ke bendera merah putih ketika upacara kan hormat, tapi tidak menyembah. Enggak. Betul ya Pak Mar ya? Betul. Nah itu, ini filosofinya orang Jawa itu penuh dengan etika. Ya Pak Mar ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau Pak Mar pegang pusaka punya orang terus ngelolos begini, ini kurang ajar, mau nusuk. Tapi kalau bukannya rangkanya dulu, ini nggak mau nusuk Pak Mar. Jadi kalau kita yang begini dulu ini berarti mau nusuk gitu. Makanya kalau orang yang suka belajar dengan keris hati-hati sekali. Apalagi kalau menyerahkan orang tua. Pak Mar kan di sini nih. Menyerahkan ke saya terimanya di sini Pak Mar. Oh gitu. Jadi karena Pak Mar lebih tua, saya di bawah sini, saya terima tangan dua gitu. Ada tata caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Semoga kita ketika menyebutkan nama Rasulullah, sahabat Nabi, keluarganya kita menjadi senang dan mudah-mudahan kita kelak di akhirat disenangkan oleh para beliau-beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi maupun musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, setelah diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga sahabat Pusaka Jawa segera dibukakan keran rezeki yang lebar-lebar dan mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu, duitnya turah-turah, bandane mambar-mambar sampai orang ke amba. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan hal sedemikian rupa. Teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan yang sama. Sahabat Pusaka Jawa diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Saya hari ini semangat karena saya ada tamu dari jauh, dari seberang, dari Pulau Andalas. Ini namanya siapa Pak? Namanya? Margono. Margono. Pak Margono dari mana? Dari Provinsi Lampung, tepatnya dari Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Pringsewu. Desanya Desa Selapan. Nah, Pak Margono ini sengaja datang dari Lampung mampir ke Selawi hanya untuk membabar dua bilah pusaka yang dibawa dari Lampung untuk dibabar. Karena Pak Margono ini sebetulnya terahnya terah Jawa ya? Ya, terah Jawa. Cuman di sana transmigran ya? Bapak orang Jawa mana? Jawa dari Kebumen. Kebumen, Gombong bukan? Gombong, ya Gombong. Nah, Pak Mar ini aslinya orang Gombong, cuman lahir di Lampung. Lahir di Lampung. Lahir di Lampung, ya sudah jadi orang Lampung, tapi terahnya terah Jawa, makanya tidak melupakan kejawaannya, tetap senang dengan keris. Kebetulan beliau membawa dua bilah pusaka, satu berdapur tombak, satu lagi berdapur keris. Keris tayuhan atau keris jimatan. Jimatan. Karena kerisnya kecil. Ya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, Pak Mar dari Lampung jam berapa? Dari Lampung kemarin jam 10 siang sampai di Jakarta, berhenti di tempat anak. Oh, mampir dulu ke tempat anak. Sampai jam 1 malam karena lambat kapalnya. Siap. Kapalnya sekarang ini karena gelombangnya tinggi jadi lambat. Siap. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, Pak Mar ini usianya mungkin sudah 60 lebih ya Pak Mar? 63. 63. Umur Rasulullah, berarti tahun depan bonus. Ya Pak Mar ya? Insya Allah banyak bonusnya. Amin. Mudah-mudahan sampai nyaksiin cucunya nikahan. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini Pak Mar atau Pak Margono akan membawa
dua bilah pusaka dan ingin dibabar. Pusakanya mana Pak Mar? Ini. Ceritakan Pak Mar, ceritakan. Ini ada dua, satu keris, tapi kan nggak tahu. Siap Pak Mar. Nggak tahu nama kerisnya dan pamornya apa, gunanya apa, karena saya ini hanya dititipin sama orang tua. Saya mau tanya, orang tua Pak Mar dulu tergolong sesepuh ya, dengar-dengar ya, dituakan. Ya dituakan di kampung. Kepala suku lah ya. Ya kita pernah jadi bayan lah kalau kepala suku kalau sekarang. Siap, kepala suku. Nah ini termasuk ageman dari Bapak. Bapak. Siap. Pastinya kalau orang tua dulu itu pasti ketika merawat pusaka pasti sangat hati-hati. Hati-hati. Buktinya ini masih bagus, maaf Pak Man. Ini warongkonya pun bagus, ya, bilahnya pun masih utuh. Artinya berarti dirawat dengan baik. Baik. Ini dulu orang tua namanya apa Pak Mar? Ngasih tahu enggak? Sampai detik ini saya hanya generasi penerus. Siap. Belum tahu namanya itu. Jadi makanya saya jauh-jauh datang dari Lampung ke Jawa ini, ke Selawi khususnya. Jadi mau konfirmasi nih apa namanya dan gunanya apa gitu. Gini sahabat pusaka Jawa, saya tidak merasa lebih pintar, cuman saya sedikit mau belajar Pak Mar gitu aja, sedikit mau belajar, jadi sedikit tahu. Karena saya juga belajar dari senior keris, otodidak, juga belajar dari buku-buku saya itu banyak Pak Mar. Hampir mau 30 biji buku keris, ya. Jadi saya tidak merasa pintar, cuman memberanikan diri. Saya sering menyampaikan di YouTube, saya cuman orang yang memberanikan diri membuat YouTube. Ilmu mah nggak ada apa-apanya sama yang lain lah. Oke Pak Mar, silakan. Maaf. Siap. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta, ya, Wondo Kagok Bansih. Kayunya ini kayu apa? Pak Mar kan orang tahu nih. Nggak tahu juga. Ini jenisnya sepertinya hampir kayak kayu jati. Sahabat pusaka Jawa, kalau melihat dari seratnya dan ringannya jati. Kemudian kita buka bilahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita Pak Mar, ini saya bukan menggurui. Kalau buka pusaka itu begini tata cara. Tata cara. Bukan nyembah loh Pak Mar lo ya. Jadi gini, ada dua cara. Pertama, ini dijentrik kan. Jentrik. Ini kan ada nih. Setrik ke atas. Yang ditarik ini. Yang ditarik rangkanya. Terus baru begini, bisa di depan jidat begini atau di sini atau kedua yang di sampingan ke sini. Ini tata cara unggah-ungguh nih wong Jawa. Nek bocah saiki ora ngerti. Ana wong tua ya permisi gitu loh ya Pak Mar. Bukan kayak gini terus menyembah. Kadang kan ada orang yang tidak senang dengan pusaka. Apa sih keris digini menyembah? Bukan. Seperti halnya kita ke bendera merah putih ketika upacara kan hormat, tapi tidak menyembah. Enggak. Betul ya Pak Mar ya? Betul. Nah itu, ini filosofinya. Orang Jawa itu penuh dengan etika. Ya Pak Mar ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau Pak Mar pegang pusaka punya orang terus ngelolos begini, ini kurang ajar, mau nusuk. Tapi kalau bukannya rangkanya dulu, ini nggak mau nusuk Pak Mar. Jadi kalau kita yang begini dulu ini berarti mau nusuk gitu. Makanya kalau orang yang suka belajar dengan keris hati-hati sekali. Apalagi kalau menyerahkan orang tua. Pak Mar kan di sini nih. Menyerahkan ke saya terimanya di sini Pak Mar. Oh gitu. Jadi karena Pak Mar lebih tua, saya di bawah sini, saya terima tangan dua gitu. Ada tata caranya. Nah ini saya menjelaskan ke Pak Mar biar Pak Mar bisa mentransfer apa yang saya sampaikan ke generasi muda yang di Lampung. Mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah saya nanti, bukan menjadikan omongan sekejap dan akan sesat boten. Nah kita buka Bismillahirrahmanirrahim. Nah gini. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dari tampilan kerisnya ya Pak Mar. Ini kita hitung look berapa Pak Mar? 1, 2, 3. Ini look 3. Look 3. Look 3 dan ini dapurnya jangkung Pak Mar. Jangkung kita ketahui, kita bahas dulu ya Pak Mar ya. Jangkung itu angger wong Jawa ngomong jangkung jinampangan dening pangeran. Artinya segala hajat kita itu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Ini makna filosofi dari look 3. Jadi doa dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini dengan lambang look 3 ini itu mengartikan bahwasanya apa yang jadi cita-citanya baik urusan dunia maupun urusan akhirat tercapai. Dulu orang tua dulu ketika membekali anaknya merantau pasti rata-rata keris look 3. Biar yang lagi sekolah lulusnya bagus, yang lagi merantau
itu oli rezekinya apik. Kayak gitu Pak Mar. Ini look 3. Belum bahas pamor. Ya, baru look ya. Nah, ini baru look. Kita bahas look dulu. Karena saya ngomong cepat begini karena yang akan dibabar 2. Satunya lagi tombak, ya Pak Iya, Mar ya. iya. Nah, kedua, kita lihat dari bilah pusakanya, kepalanya, handle-nya atau deder atau jejerannya ini bentuk putut. Putut itu manusia. Bentuk putut ini ada 2 Pak Mar. Ada yang bersedekap kayak gini. Ada yang tangan ditaruh di paha. Nah, kalau saya lihat ini tangan yang taruh di paha. Oh iya iya. Ya kan? Saya ada lagi Pak Mar yang taruh di sedekap sini, saya ada. Saya juga punya kayak gini ada. Nah, ini juga melambangkan satu ketawaduan. Artinya satu rendah hati. Rendah hati. Iya, artinya jadi orangnya Harus, inilah, tidak dongak kayak gitu loh. Sopan santun ini. Yang kedua, saya jelaskan lagi, ini kalau kita melihat dari kayak gini, ini dibikin sebelum era Islam. Ini sebelum, ini zaman-zaman kerajaan Buddha ataupun Hindu. Karena pada era Islam itu yang bentuk atau stilasi manusia seperti ini disamarkan. Contoh wayang. Walaupun manusia tidak seperti manusia. Handle saya banyak nih. Ya kan? Handle-handle begini yang bentuknya orang tapi disamarkan. Nah, kalau zaman Hindu Buddha kan bentuknya patung-patung Pak Mar. Persis. Nah, ini persis seperti manusia. Ini namanya keris putut sajen jangkung. Keris jangkung putut sajen. Keris jangkung putut sajen. Pututnya dari sini. Jangkungnya look 3. Dulu ini dipergunakan untuk ritual. Keperluan ritual. Biasanya kalau ada adat-adat upacara, entah itu sedekah bumi, entah itu untuk di sawah, ini ditaruh. Selain sesajian, ini pelengkapnya ini. Dan kita bisa lihat dari sini Pak Mar, kita bisa lihat dari doa dari Sang Empu dilambangkan dengan pamor. Ini pamornya ikutnya pedaringan kebak. Pak Mar pun Jawa, pedaringan artinya apa? Orang ngerti. Pedaringan itu tempat beras. Oh, iya kan? Dulu kan pakai kendi. Kebak artinya penuh. Jadi diharapkan makna simboliknya adalah doa dari Sang Empu itu si pemilik keris ini tidak kekurangan pangan. Dadi wong bejo suwi. Saya mau tanya, bapaknya Pak Mar pasti wong sugi. Orang kurang pangan bener nggak? Enggak kurang. Kan? Bapaknya Pak Mar pasti nguri-nguri ini temenan. Cukup. Artinya waktunya dicuci, simpen bener ya? Ya. Karena orang tua dulu itu menghargai hasil cipta karsa dari leluhurnya. Ini berbeda dengan cangkul, berbeda dengan gergaji atau pisau dapur. Karena pembuatan ini dilakukan lewat rialat, riado, tirakat. Iya. Jadi ketika membuat Pak Mar punya duit, datang ke Empu, saya kok hidupnya penuh dengan masalah. Cita-cita saya selalu gagal. Ngobrol loh sama Empu. Empu itu seorang spiritualis, juga seorang ahli dalam besi, juga dia pemberi solusi. Akhirnya oh ya wis tak gawekna keris kayak gini, dapurnya begini, jenengan petani umpamanya, untuk apa? Ya wis tak bikinkan seperti ini, pengen sugih dilambangkan dengan pamor. Nah, doa-doa yang disematkan oleh Sang Empu yang kesini adalah doa-doa untuk kerezekian agar menjadi orang mapan kaya, dilambangkan dengan pamor pedaringan kebak. Kayak contoh Pak Mar, tak analogikakan, tak contohkan. Bendera merah putih. Merah artinya apa? Berani. Nah, putih suci. Pamor pun sama. Ketika kita melihat pamor pedaringan kebak, berarti doane Sang Empu, umpamane ya, pedaringan kebak ben sugih. Dongane ya Latif, ya Mughni, ya Fatah, ya Rosak ditiupan. Tapi kan mereka sambil puasa. Diisi Mama. Energi juga diisi, juga ditempa. Nah, ini dengan lambang seperti ini era-era sebelum masuk Islam. Ya. Berarti kalau udah beribu-ribu tahun ya? Ya. Ini kemungkinan kalau kita lihat dari besi, dari pamor, pasikutan, ini bisa masuk kepada ini ikutnya besinya yang kayak gini. Ini bisa masuk ke zaman-zaman kayak Kediri. Kerajaan Kediri. Kediri itu sebelum Singosari. Sebelum Singosari, Pak Mar. Ada Jenggolo, Kediri, runtuh, baru timbul Singosari. Singosari runtuh, baru Mojopahit. Mojopahit 1200 Pak Mar. Masehi. Nah ini kalau Kediri berarti antara 1000. Kediri itu antara tahun 1000-an. Kalau sekarang sudah 2000 ya sudah 1000 tahun. Ini kira-kira
kalau nggak kurang ngerawatannya bisa nimpah ke Gini. badan kita nggak? Kalau saya Pak Mar, saya kan ikutnya generasi milenial. Nyalukin nomba ya pada umur 40 tahun lebih. Iya. Nah, jadi gini. Orang senang pusaka itu ada 3, Pak Mar. Pertama, yang senang dengan bendanya saja, antikannya saja. Ya. Antik. Artinya ini diwarangi, ini kan sudah diwarangi kan Pak Mar ya. Kemarin diwarangi kan. Nah, ini sudah diwarangi. Cuman melihara ininya saja. Tidak melihara isi. Ada yang kedua adalah orang yang pegangan isi. Dipelihara saben Jumat diukupi. Ya kan? Dulu titipannya harus dikasih sajen ini itu. Yang ketiga, dua-duanya seneng dohire, juga seneng isine. Nah, kalau kita bicara tentang bisa mantek atau tidaknya, ini harus bicara kepada orang yang biasa nayuh keris, ngerti isine keris, dicek. Gitu. Nah, yang paling gampang karena sekarang orang ketika bakar dupa itu sudah sirik ya. Ya kan, awal malam kalau dulu kan waktu saya kecil, saben malam Jumat mau menyan Pak Mar. Karena orang tua dulu kan sering ya malam Jumat bakar menyan kukupi pusaka-pusaka. Sekarang mau sirik lah dan lain sebagainya lah. Nah, ini untuk pemeliharaannya Pak Mar. Ya, Pak Mar bisa beli singer mesin jahit sama minyak cendana atau gaharu atau melati keraton dicampur. Singer itu dioleskan biar tidak karatan. Lah melatinya biar tidak bau besi. Pak Pan senengnya minyak apa? Melati. Oles campur dengan singer itu. Saya ada. Nanti dicampur. Nanti kan begitu diolesin biar tidak karatan. Singernya kan penutup karat kan. Biar debu dari luar tidak jadi karat. Terus ketika dibuka pun tidak. Kalau nggak pakai minyak kan baunya besi. Ya, bau tayang. Minyak singer itu yang dimaksud itu minyak yang mesin jahit. Yang buat mesin jahit. Untuk minyakin itu. Iya, yang buat mesin jahit itu. Nah, nanti dicampur. Kedua, nah kalau Pak Mar pengen nguri-nguri seperti bapaknya dulu, ini Pak Mar pernah dikasih wasiat nggak untuk pemeliharanya? Belum. Nah, kalau belum berarti ya Pak Mar harus cek ke orang yang ahli tayuh, ditanyakan di dalamnya. Karena pusaka itu ada beberapa, ada yang cuma bentuk energi saja, ada yang memang ada isinya, dalam arti dari bangsa tetangga sebelah, ada yang bentuk doa. Gitu. Nah, kalau menurut saya Pak Mar ini, ya. Ini kalau kita bicara makna filosofi, kalau semakin dalam kita bahas tentang ini, maka kita akan cinta. Dari sini saya sudah melambangkan supaya orang hajatnya terpenuhi di lambangan Luk 3. Luk 5 beda lagi Pak Mar. Beda lagi ya. Maknanya beda lagi. Luk 5 biar orang itu bicaranya lancar, ketika dia bicara mempengaruhi lawan. Nah, ini Luk 3 agar cita-citanya tercapai. Mulai Pak Mar pengen munggah kaji atau pengen dagangannya laris. Iya. Itu apalagi ini dengan perdaringan kebak. Ini sebenarnya kalau kita lihat berarti secara makna simbolik kita rangkum ya Pak. Rangkum. Dari keseluruhan doa dari Sang Empu, maksud dan tujuan dibikin pusaka ini adalah agar orang itu cita-citanya tercapai menjadi orang kaya, mapan. Di sini dilambangkan dengan Luk 3 ya, doa dan harapannya tercapai. Kemudian dilambangkan dengan pamor, pedaringannya kepak jadi wong sugih. Ini untuk kerezekian. Lebih kerezekian. Itu Pak Mar. Jadi ini untuk kerezekian. Kalau keris ini ya, dan keris ini sahabat pusaka Jawa mungkin ini warisan dari orang tuanya, saya juga naksir. Nanti kalau harganya cocok ditawar ya Pak Mar. Apa Pak Mar nanti? Ya ini sepuh garansi. Ya sahabat pusaka Jawa, ini kerisnya sepuh jelas, dan ini diciptakan dulu biasanya untuk keperluan apa? Seremoni ritual. Jadi ada sajen-sajen, ini pasti ada ini Pak Mar. Entah itu sedekah bumi, sedekah laut, ataupun untuk mau nanam. Biasanya kan di sawah ada ya sajen, ini ditaruh. Setelah itu nanti diambil lagi. Dan memang ini diciptakan supaya tidak, maaf, tanamannya pun tidak dijauhkan dari hama. Tidak sukses. Pak Mar kan di sana kan berkebun. Mau tak warain kuncinya. Nanti jangan di sini. Tapi nanti tak marahin kuncinya, cara gunain pusaka. Banyak orang punya pusaka nggak tahu kuncinya. Kebanyakan begitu kalau punya duit pistol orang bisa ngenggone. Ya itu pajang tok kok. Ya kan? Nanti kalau Pak Mar mau tahu, nanti tak kasih tahu kuncinya. Ya mudah-mudahan nanti kebunnya Pak Mar jadi berkah. Yang berkah, berhasil. Kayak sahabat ini, sahabat pusaka Jawa jangan percaya sama ininya. Ini doa dari Sang Empu yang dilambangkan dengan pamor. Seperti itu, ya. Biasanya kalau kita pegang,
yang sensitif ya Pak Mar. Ki kerasa anak panas, anak dingin, kadang kayak ambekan. Oh gitu ya. Kayak anak napasnya itu kalau yang sensitif, enggak itu batu, enggak itu. Kadang anak ser itu. Adalah itu perlu belajar. Belajarnya susah. Itu tirakat. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Sekarang pusaka yang kedua apa Pak Mar? Ini Namanya diingat-ingat ya Pak Mar ya. Ini namanya keris jangkung putut sajen. Keris jangkung putut sajen. Nanti kalau Pak Mar lupa lihat video saya di YouTube. Jadi nanti Pak Mar bisa dikasihkan ke orang, ke anak cucu. Keris jangkung putut sajen pamornya, perdaringan kebak, tuahnya kerejekian. Iya. Jadi nanti zaman kerajaannya Kediri. Ya. Nanti Kediri kan bisa dilihat di Google, Kediri tahun berapa. Sekarang udah berapa 1000 tahun ada. Jadi ini kenapa kita menghargai leluhur kita itu memberikan satu peninggalan yang sangat makna dan syarat dengan filosofi, doa. Gini Pak Mar, saya orangnya malas ibadah. Maaf ya. Nah. Malas ibadah. Wirid orang kiyang sembahyang bolong bahkan orang belong. Ketika kiai pan wiridan kira-kira diwaca orang Pak Mar sembahyang be ora. Akhirnya kiai gue bikinlah matengan digawe wafa. Ini kamu bawa buat temen jalan, tulisan dibawa moga-moga selamat. Empu pun sama Pak Mar. Iya. Wong kuwi dideleng potongane kongkon tetapa ora kuat. Kongkon puasa ora kuat, maka dibikinkan bentuk matengan. Ki bahasane matengan Pak Mar pusaka itu. Wis dadi tinggal dibawa dengan doa yang disematkan di sini dengan lambang luk 3 ini supaya orang itu segala hajatnya masalah dunia kan materi nih Pak Mar, dari sugih lah, dari usahanya akeh lah. Kerohanian artinya dia pengen munggah kaji apa dari ustad kelakon. Ini luk 3. Jangkung artinya jangkung jinampangan dening pangeran, artinya segala hajatnya dia tercukupi, tapi ada syaratnya. Ketika orang memegang keris luk jangkung agar dia dikabul, dia juga harus melindungi orang-orang sekitarnya. Artinya yang menjadi tanggung jawab dia, anak, istri, ya punya jatah dingin-dingin. Nanti Allah akan lebih cepat mengijabahi apa yang diinginkan Pak Mar. Cuman kita nggak boleh percaya dengan... Kan saya sampaikan. Pamor perdaringan kebak ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar orang itu mapan secara materi. Bahasa pertama apa? Permohonan kepada Yang Kuasa. Tuhan Yang Maha Esa. Yang orang bisa ngisi barang lah yang mau mana. Tak isi sama saya Pak Mar. Pak Mar jaluknya apa? Anti bacok. Tak wacani. Wis. Cekal Pak Mar dibacok langsung orang mempan. Itu kira-kira saya doanya ke siapa? Ke Allah dong. Nah itu. Pak Mar terima mateng toh. Tak bawa anti bacok seperti itu. Empu sama. Tapi kan empu bikinnya lama. Satu pusaka bisa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun, 2 tahun. Makanya kadang kita harus menghargai warisan budaya leluhur kita Nusantara. Ini sepuh Pak Mar. Simpen. Kalau mau dilepas ngomong saya. Kalau mau dijual ngomong saya. Apa mau dijualkan ke saya boleh. Nanti kalau ada sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada di dalam negeri maupun di luar negeri minat dengan punya Pak Mar, kontak ke saya saja. Ya Pak Mar. Boleh. Nanti saya telepon ke Pak Mar. Pak Mar ada yang nawar. Kalau enggak mau minta nomor handphone Pak Mar tak kasihkan. Ya, biar nego langsung dengan Pak Mar. Iya kan Pak Mar? Ya, oke, sekarang pusaka yang kedua apa Pak Mar? Ini tinggalan orang tua juga. Ini peninggalan juga orang tua. Namanya tombak. Cuman nggak ngerti juga. Okay. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tombak itu jenisnya banyak sekali. Ada tombak biring lanang, biring wadon. Wis pokoknya kan ada peleret, ya ada korowelang. Nah, tombak yang ini kita bicara tombak dulu. Tombak itu senjata ada 2 fungsi. Secara fungsional untuk berburu. Ya Pak Mar. Iya. Secara fungsional bisa untuk berperang, melindungi diri dari musuh. Secara fungsional kalau kita lihat dari sisi esoteri atau isinya, ini bisa untuk doanya kita diambil di sini. Nah sekarang kita mau lihat ini tombak apa? Ini jenisnya adalah tombak totok. Tombak totok ini biasa diciptakan untuk tembus ke tameng. Tamengnya kan tameng juga pakai besi kan? Iya. Kenapa ini tombaknya tebel Pak Mar? Coba tebel. Tebel. Buat berburu pun bisa. Tapi leluhur kita itu selain membuat tombak itu untuk secara fungsional, juga disematkan doa di sini dengan lambang pamor. Nah ini adalah pamoreng ngulit semangka Pak Mar.
Kayak kulit semangka kan? Seratnya kan? Iya. Nah, Pak Mar baru tahu kulit semangka. Pamor kulit semangka itu bentuknya garis-garis tidak beraturan dari pangkal sampai ke ujung bilah seperti kulit semangka, serat semangka. Bener nggak? Iya. Nah, sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor kulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan. Jadi diharapkan orang ini yang mempunyai tombak ini itu luwes. Ilmunya luas dan luwes. Serba luas ya. Kita hidup di desa, kalau mau menjadi lurah, kalau uangnya orang luas dan luas kaku, kira-kira dipilih nggak Pak Mar? Enggak dipilih. Bener ya? Enggak dipilih. Nah, kalau umpamanya ada orang kayak uangnya kaku ya, berarti kamu harus pegang keris, keris ataupun ini yang pamornya ini. Yang untuk memperluas pergaulan. Mulai kayak mungkin orang ini ya yang sering ngomong betul bahasa Inggrisnya bahasa Tegal ya. Orang ini kok buat bergaul susah. Dikasihlah keris-keris seperti pamor kulit semangka agar dia bisa luas. Ketika dia ngobrol dengan orang-orang untuk menarik massa, dia diterima. Seperti itu. Bahasa gaulnya ini apa? Supel ya. Jadi wong sing supel. Wong-wong sing gelem gaul. Iya, jadi gini. Sang empu mendoakan di sini doa sing disematnya doa agar orang itu menjadi supel. Ada pamor yang untuk anti tembak ada Pak Mar? Ada ya? Ada. Yang untuk keselamatan biar senjata nggak nempel sama dia ada. Kalau ini adalah untuk memperluas pergaulan dan tombak totok ini juga kalau kita lihat dari ukurannya ini bisa fungsional dulu bisa buat berperang, bisa buat berburu tapi juga bisa diambil dari sisi tuahnya. Sisi tuahnya ya tadi saya bilang ya ini adalah untuk memperluas pergaulan. Kalau estimasi pembuatannya kalau kita lihat dari garap ininya ini Mataram. Mataram ya. Jadi lebih tua yang ini. Oh. Ini Mataram. Sorok besinya biru sahabat pusaka Jawa. Hitam kebiruan coba. Iya. Amati. Madan biru kan Pak Mar? Ya kan? Nah, ini Pak Mar baru tahu ada seloroknya, ada semu birunya. Nah, ini Pak Mar jadi tinggalan dari orang tua dulu juga mungkin Pak Mar karena orang tua Pak Mar adalah sesepuh. Iya. Kan dibutuhkan satu keluasan menangani masyarakat. Iya kan? Maka pegangannya lah seperti ini. Kenyataannya emang bapak saya ini pernah jadi kepala dusun, taruhlah. Iya. Nah, Bayan kalau Bayan dulu. Lurah saiki lah ya. Lurah saiki. Nah, itu jadi Pak Mar datang jauh-jauh dari Lampung Pringsewu. Iya. Kabupatennya Pringsewu ya. Desanya Selapan ya. ya. Nah, ini mudah-mudahan setelah dari sini nanti akan lebih cinta lagi. Syukur-syukur Pak Mar nanti di Lampung nyari keris, telepon saya dapat keris dijual ke saya. Karena sahabat pusaka Jawa, saya sering dapat keris-keris dari Lampung bagus-bagus. Karena di sana banyak orang Jawa. Banyak orang. Banyak. Lampung juga punya keris sendiri Pak Mar, tombak sendiri. Ini tombak Jawa. Kalau tombak dari khas Lampung, ininya nggak kayak gini metuknya, beda lagi. Beda lagi ya. Iya saya ada tombak ayan khas Lampung saya punya. Gitu. Jadi ini estimasinya tangguhnya Mataram. Kalau yang ini kemungkinan Kediri. Estimasinya. Seperti itu Pak Mar. Jadi mudah-mudahan Pak Mar pusaka ini bermanfaat untuk anak cucunya. Paling tidak Pak Mar kalau ditulis nanti ketika cucunya mau nanya tinggal lihat di sini saja. Ya kan, oh nama kerisnya tidak ngawakan keris Mbah Jenggot atau keris apa gitu kan. Kalau ini kan sesuai buku pakem penamaannya. Nek motor Supra ya Supra, sing pabrikan Supra itu motor angarane dewek. Gitu. Honda. Iya. Jadi ini kedatangan saya jauh-jauh, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Jadi penjelasan itu ya kita sudah paham gitu. Siap, kan. Pak Mar, siap. Jadi kita mengucapkan banyak terima kasih Siap. gitu kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan Pak Mar membawa keberkahan untuk saya pribadi maupun kehidupan saya. Ya, mudah-mudahan Allah ridho. Nanti Pak Mar pulang selamat sampai tujuan. Amin. Keluarga Pak Mar samawa sakinah mawaddah warahmah. Amin. Oke, sahabat pusaka Jawa, ada yang mau disampaikan untuk generasi muda? Silakan, Pak Mar. Untuk generasi muda atau zaman milenial, Iya. Tentang ya, pusaka Pak Mar, tentang cintailah pusaka peninggalan leluhur kita yang mungkin nggak ngerti nama dan karohmahnya bisa datang langsung ke Selawi Tegal, tepatnya yaitu OO. Iya. Mudah-mudahan
Kedatangannya jam berapapun, siap 24 jam. Amin. Dan akan dijelaskan gratis. Siap. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dari saya itu saja. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton video saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Dari saya itu saja. Dengan ini namanya siapa? Fatimah, anak soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Waalaikumsalam.